Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran daring di bab yang kedua. Minggu kemarin kita sudah belajar di bab yang pertama, yaitu organisasi kehidupan. Sekarang kita ke bab yang kedua. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Kita selalu diberikan kesehatan walafiat dan juga taufik dan hidayah untuk tetap berpegang teguh di agama Islam, di agama kita ini, dan juga diberikan taufik dan hidayah untuk bisa kalian mendengarkan pelajaran ini sehingga kalian bisa memahaminya. Sekarang sebelum kita belajar, kalian siapkan buku, alat tulis, dan juga LKS kalian. Buka di LKS-nya di halaman 25. Sebelum kita mulai, kita baca doa dulu. Baca doa, dimulai. Ya, selesai. Sekarang kita lanjut ke bab 2, yaitu interaksi makhluk hidup. Interaksi makhluk hidup itu berarti kan harus ada di lingkungannya. Di interaksi itu misalnya antara ayah, ibu, atau misalnya kalau kamu punya peliharaan kucing, ayam, nah pasti kan ada interaksinya sesama makhluk hidup. Itu pasti ada interaksinya. Itu di mana terjadinya? Di lingkungan kan. Nah, ini adalah kompetensi intinya dan kompetensi dasarnya kita belajar di bab 2 ini. Kemudian ini adalah indikatornya dan tujuan pembelajarannya kita di bab 2 ini, tapi nanti ibu bagi-bagi ya. Jangan langsung dari satu video ini satu bab, takutnya kalian nggak terlalu paham. Jadi kita sedikit-sedikit supaya kalian paham. Nah, ini adalah peta konsepnya di interaksi makhluk hidup. Nah, sekarang kita mulai ke apa itu lingkungan. Lingkungan itu berasal dari kata environment, bahasa Inggrisnya, yang memiliki makna the physical, chemical, and biotic condition surrounding an organism. Jadi artinya adalah segala sesuatu di luar individu, itu namanya adalah lingkungan. Jadi segala sesuatu di luar individu merupakan sistem yang kompleks sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Misalnya, kalau misalnya lingkungan, berarti kalau lingkungan sekolah, gimana caranya kamu berinteraksi biar kamu nanti bisa dapat nilai di rapot. Lingkungan sekolahnya berarti ada guru, ada kamu sebagai siswanya, ada wali kelasmu, ada kepala sekolah. Ya, itu untuk bisa nanti kamu apakah kamu naik kelas kah apa enggak. Nah lingkungan ini adalah lingkungan ketika kamu tempat berinteraksi, yaitu itu adalah lingkungan tempat kamu bertanya jawab, berinteraksi itu bertanya jawab, mengerjakan tugas, bertanya kepada gurunya. Nah itu namanya adalah interaksi itu ya. Jadi lingkungan tempat tinggal makhluk hidup namanya disebutnya adalah habitat. Jadi lingkungan tempat tinggal makhluk hidup ini namanya adalah habitat. Ini adalah pengertian dari lingkungan. Nah, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya namanya disebutnya adalah ekosistem. Jadi habitat ini adalah lingkungan tempat tinggal makhluk hidupnya. Misalnya kamu lingkungan tempat tinggalmu misalnya di Kurdi Derajat, atau misalnya di pasar Bauntung, berarti itu namanya di situ berarti namanya adalah habitat. Nah, kemudian hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya namanya adalah ekosistem. Jadi ekosistem ini adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, namanya adalah ekosistem. Nah, kemudian ada lagi di lingkungan ini namanya adalah ekologi. Apa itu ekologi? Itu adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi antar makhluk hidup dan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Disebutnya namanya adalah
ekologi. Jadi ekologi, apa ekologi? Ilmu yang mempelajari tentang interaksi antar makhluk hidup dan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Itu namanya adalah ekologi. Nah, makhluk hidup yang berinteraksi terhadap lingkungannya membentuk suatu kesatuan, nama lain dari ekosistem. Jadi ekosistem ini adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya, namanya adalah ekosistem. Dalam suatu ekosistem ini ada satuan-satuan makhluk hidup. Yang pertama ada yang namanya disebut adalah individu. Individu artinya itu adalah makhluk hidup tunggal yang dapat hidup secara fisiologis. Misalnya seekor kerbau, seekor rusa. Ya, jadi individu ini misalnya sebatang pohon kelapa, seorang manusia. Nah, ini namanya adalah individu. Jadi individu ini adalah merupakan satuan fungsional terkecil penyusun ekosistem. Jadi kalau kita belajar kemarin di bab 1 organisasi kehidupan, yang paling terkecil dari makhluk hidup itu namanya adalah sel. Nah, berarti ketika kita dalam lebih besar lagi dari makhluk hidup ini, jadi sedunia ini, maka yang paling terkecil penyusun ekosistem itu adalah individu. Jadi individu ini berada di suatu ekosistem ini untuk mempertahankan kehidupannya. Bisa hidup, masih hidup kah? Enggak, Kak? Kemudian jadi itulah individu. Kemudian sesudah individu ini ada namanya adalah populasi. Populasi ini adalah sekelompok individu sejenis yang mendiami suatu wilayah tertentu. Misalnya tadi kan seekor kerbau, berarti banyak kerbau, lebih dari satu, itu namanya disebut populasi. Misalnya ada 2 kerbau, 3 kerbau, 4 kerbau, atau seekor rusa. Nah, seekor rusa itu individu. Kalau populasi berarti ada 2 rusa, 3 ekor rusa, 4 ekor rusa, itu. Jadi itu namanya adalah populasi. Kemudian sesudah populasi ini ada yang namanya adalah komunitas. Apa itu komunitas? Ini adalah populasi dari berbagai makhluk hidup di suatu wilayah saling berinteraksi membentuk suatu komunitas. Jadi komunitas ini adalah populasi dari berbagai makhluk hidup di suatu wilayah saling berinteraksi membentuk suatu komunitas. Itu namanya adalah komunitas. Contoh, nah ini ya. Ini misal individu seekor burung unta, seekor rusa. Kemudian kalau populasi berarti lebih dari satu. Kemudian berarti burung untanya kalau populasi berarti lebih dari satu. Berarti kalau komunitas berarti rusa sama burung unta ini akan berinteraksi. Itu namanya adalah komunitas. Jadi komunitas itu lebih dari satu jenis hewan yang sama atau satu jenis makhluk hidup yang sama, itu namanya berarti komunitas. Jadi misalnya nih ada 3 pohon, ada padang rumput, nah itu berarti komunitas. Kemudian dari individu, kemudian populasi dan komunitas ini akhirnya dia akan membentuk namanya adalah ekosistem. Jadi hubungan yang terjadi antara komunitas dengan lingkungannya akan membentuk suatu ekosistem. Jadi ekosistem ini adalah sistem yang dinamis karena komunitas senantiasa berubah dan beradaptasi sebagai tanggapan terhadap perubahan kondisi lingkungan. Itu namanya adalah ekosistem. Jadi interaksi dari berbagai macam makhluk hidup itu namanya adalah ekosistem.
Nah, ada lagi dari ekosistem ini, ada tipe-tipe ekosistem yang terdapat di permukaan bumi. Yang pertama ada ekosistem darat. Ekosistem darat ini memiliki tipe struktur vegetasi dominan yang khas dalam skala luas, yang namanya adalah bioma. Jadi ekosistem darat ini memiliki tipe struktur vegetasi dominan yang khas dalam skala luas, namanya adalah bioma. Bioma dibedakan lagi. Ada yang namanya bioma tundra. Nah, ini adalah contoh dari ekosistem darat. Jadi ada bioma tundra, ada bioma taiga atau hutan homogen, maksudnya hutannya adalah pohonnya sama semua. Jadi satu jenis pohon aja, itu namanya adalah hutan homogen. Kemudian ada bioma hutan musim atau hutan gugur. Ini ada di wilayah subtropis. Kemudian ada bioma hutan hujan tropis. Kemudian ada bioma stepa dan sabana. Stepa ini adalah padang rumput luas tanpa pohon, sedangkan sabana adalah padang rumput yang diselingi pepohonan. Jadi bedanya ya. Jadi stepa ini padang rumput luas tanpa pohon, sedangkan sabana adalah padang rumput yang diselingi pepohonan. Kemudian ada lagi yang terakhir adalah ada bioma gurun. Jadi bioma gurun ini curah hujannya sangat rendah. Ya. Jadi ada tumbuhan kering, misalnya cuma kaktus yang bisa bertahan di situ. Jadi kalau kita lihat nih di Kalimantan nih, kira-kira padang rumput luas tanpa pohon, itu namanya berarti adalah stepa. Kalau ada padang rumput yang diselingi pepohonan, berarti namanya adalah sabana. Itu adalah macam-macam dari ekosistem darat. Nanti kalian baca aja di halaman 26 ya. Apa itu bioma tundra, apa itu bioma taiga, apa itu bioma hutan musim, apa itu bioma hutan hujan tropis, apa itu bioma stepa dan sabana, apa itu bioma gurun. Itu lebih lengkapnya. Kemudian yang kedua adalah ekosistem perairan atau namanya lainnya adalah akuatik. Jadi berdasarkan cara hidup pada ekosistem perairan ini ada namanya ekosistem air tawar, kemudian ada ekosistem air laut, dan juga ada ekosistem pantai. Ini adalah contoh dari ekosistem perairan. Nah, misalnya di ekosistem perairan ini ada nama-namanya, misalnya bentos, itu organisme yang hidup di dasar perairan, misalnya ketam dan cacing air. Dan ada nekton, organisme yang hidup bebas berenang secara aktif bergerak ke sana kemari, misalnya ikan. Kemudian neuston, itu organisme yang hidup di permukaan perairan, misalnya eceng gondok, kiambang, laba-laba air. Dan ada plankton, itu adalah organisme yang hidup melayang-layang mengikuti arus air bergantung intensitas cahaya, misalnya fitoplankton dan zooplankton. Kemudian ada lagi namanya ada perifiton, itu organisme yang hidup menempel pada benda-benda yang ada di lingkungan air, misalnya lumut dan alga. Nah, tadi kan ekosistem perairan dibedakan menjadi 3, ada ekosistem air tawar, air laut, dan ekosistem pantai. Berarti kalau air tawar itu misalnya ada di sungai, ya, dan di air laut berarti di laut. Pantai berarti khusus di daerah pantai saja, dia yang mendekati ke arah daratan berarti ya. Jadi kalau ekosistem air tawar ini adaptasinya, organisme yang hidup di air tawar ini dia mengatasi kadar garam yang lebih rendah dengan mengeluarkan banyak urin, sedikit minum karena air diabsorpsi lewat kulit secara osmosis dan garam mineral diabsorpsi melalui insang. Jadi itu adalah adaptasinya dari hewan-hewan di ekosistem air tawar. Dan kalau ekosistem air laut, jadi kalau ekosistem air laut kan kita sebagian besar bumi ini adalah dikelilingi oleh lautan ya. Jadi ekosistem laut ini sangat terbuka sehingga pengaruh cahaya matahari sangat besar.
Daya tembus cahaya matahari ke laut terbatas sehingga ekosistem laut terbagi menjadi dua daerah. Ada dua, yaitu daerah laut yang masih dapat ditembus cahaya matahari, namanya itu daerah fotik. Sedangkan ada daerah laut yang gelap gulita disebut daerah afotik. Jadi di antara keduanya terdapat daerah remang-remang cahaya yang disebut daerah disfotik. Ya, kalian bisa baca itu secara jelas ekosistem perairan akuatik ini di halaman 27 sampai dengan halaman 29 ya. Sampai ke ekosistem pantai. Jadi ekosistem pantai ini organismenya yang hidup di pantai memiliki adaptasi struktural sehingga dapat melekat erat di substrat keras. Jadi komunitas tumbuhannya itu berturut-turut dari daerah pasang surut ke arah darat. Ada hutan bakau dan estuari. Nah, itu adalah macam-macam dari ekosistem perairan. Yang ketiga adalah ekosistem buatan. Jadi ekosistem yang sengaja diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Itu adalah ekosistem buatan. Jadi ada bendungan, ada hutan tanaman industri, ada agroekosistem, jadi seperti sawah. Itu adalah ekosistem buatan. Misalnya kolam, itu adalah termasuk dari ekosistem buatan manusia. Nah, dari tipe-tipe ekosistem ini, apa komponen penyusun ekosistemnya? Jadi tadi kan apa itu habitat? Habitat ini adalah lingkungan tempat hidup suatu organisme, namanya adalah habitat. Nah, setiap organisme ini dia akan menjalankan fungsi masing-masing sesuai dengan status fungsionalnya. Status fungsional atau jabatan suatu makhluk hidup di dalam ekosistem ini dikenal dengan istilah namanya adalah relung atau nisia. Relung atau nisia. Maksudnya adalah status fungsionalnya, misalnya di kelas. Di kelas itu harus ada yang jadi wali kelas, ketua kelasnya, bendahara, sekretaris. Itu berarti adalah status fungsional artinya itu ya. Jadi makhluk hidup kita di lingkungan ini kita ada status fungsionalnya. Jadi dalam ekosistem, baik ekosistem alami maupun buatan, terdiri atas ada dua. Ada yang namanya komponen biotik. Nah, jadi komponen biotik ini adalah makhluk hidup yang terdapat pada lingkungan. Jadi komponen biotik ini adalah makhluk hidup yang terdapat pada lingkungan. Misalnya manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad renik. Jasad renik itu misalnya adalah yang membuat membusukan, yang ada di dalam tanah, misalnya cacing. Jadi berdasarkan fungsinya, komponen biotik ini dibedakan, ada produsen, ada konsumen, dan ada pengurai atau dekomposer. Jadi produsen ini adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri dengan melakukan fotosintesis. Disebut juga namanya organisme autotrof. Jadi produsen ini disebut juga organisme autotrof karena menghasilkan makanannya sendiri. Nah, berdasarkan sumber energi yang digunakan, autotrof dibedakan menjadi dua, ada fotoautotrof dan ada kemoautotrof. Jadi foto itu menggunakan cahaya, kalau kemo menggunakan energi kimia. Jadi sebagai sumber energinya, kalau kemoautotrof berarti dia menggunakan energi kimia. Kalau fotoautotrof ini menggunakan cahaya sebagai sumber energinya. Kemudian kalau konsumen ini berarti dia tidak dapat membuat makanan sendiri. Misalnya contohnya adalah kita, manusia, dan hewan tidak dapat membuat makanan sendiri. Nah, konsumen berdasarkan jenis makanannya dibedakan lagi jadi 3. Ada yang namanya herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora berarti dia adalah pemakan tumbuh-tumbuhan. Kalau karnivora pemakan daging.
Kemudian kalau omnivora, pemakan segalanya. Nah, konsumen ada lagi dibedakan aja. Konsumen yang memakan produsen disebut konsumen tingkat pertama. Kemudian konsumen yang memakan konsumen tingkat pertama disebut konsumen tingkat kedua. Konsumen yang memakan konsumen tingkat kedua namanya adalah konsumen tingkat ketiga. Kemudian tadi ada komponen biotik, ada berdasarkan fungsinya. Yang ketiga ada pengurai atau decomposer. Jadi fungsinya untuk menguraikan sampah atau sisa-sisa makhluk hidup yang mati. Jadi kalau pengurai fungsinya sebagai penghubung peredaran zat dari konsumen ke produsen. Misalnya bakteri, jamur-jamur saprofit ini adalah contoh dari pengurai atau decomposer. Kemudian yang kedua adalah komponen abiotik. Kalau komponen biotik ini adalah komponen yang makhluk hidup yang hidup. Nah, sedangkan kalau komponen abiotik ini adalah komponen benda tak hidup yang terdapat di sekitar makhluk hidup. Jadi, abiotik ini adalah berupa benda tak hidup. Namanya adalah komponen abiotik. Misalnya ada angin, air, atmosfer, suhu, tanah, cahaya matahari. Ini adalah komponen abiotik. Jadi cahaya matahari, udara, air, tanah, suhu, kelembaban ini adalah termasuk komponen abiotik. Ya, sudah selesai kita pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, dan mudah-mudahan kalian selama mendengarkan video ini masih tetap dalam konsentrasi yang penuh, fokus yang penuh, dan juga kalian kalau tidak paham bisa kalian membacanya ya, yang ekosistem buatan di halaman 29. Dan kalau komponen itu udah di halaman 30 sama 31. Jadi kalau kalian tidak paham video ini, kalian bisa membacanya di LKS-nya yang kalian punya ya di rumah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Sampai ketemu lagi kita di pertemuan yang keempat. Ini berarti pertemuan ketiga. Kita ketemu lagi di pertemuan keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.